kita ngomongin kebudayaan. Ya, Karena yang seperti ini tadi juga termasuk budayaan. Benar. Lagu daerah, Ya. itu masuk kebudayaan juga. Benar banget. Tuh, nah kita mau bahas lagi nih, kan ini sudah jalan nih ya, maksudnya tadi apa pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital. Iya. Kira-kira akan bayangannya Pak Nuk ini akan sukses apa sih? Nah, Ya, bahwa pembangunan kebudayaan itu saat ini sudah tidak bisa kita berdiri sendiri. Misalnya kebudayaan berjalan sendiri nggak bisa, Oke. ya kan? Karena memang ternyata ketika kita ingin memberikan literasi kepada masyarakat tadi, seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi, ternyata ada ahlinya siapa? Kominfo, misalnya tentang yang digital gitu ya. Iya. Termasuk juga untuk yang lainnya, seperti kita bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan. Di sana mengelola tentang bagaimana pengobatan tradisional itu bisa lebih maju dan mungkin lebih diminati, dicintai oleh masyarakat kita dan juga mungkin masyarakat dunia. Gitu ya. Karena itu Dinas potensi Kesehatan kita bisa masuk ke sana bisa ya? masuk juga Oke. di urusan kebudayaan. Kemudian Dinas Pertanian dengan lumbung Mataramannya bisa masuk juga, gitu ya. Kemudian ada juga dari Kesbangpol. Kesbangpol itu bisa masuk kemarin dari jaga warganya, keamanan lingkungan, gitu ya. Termasuk itu. Dan juga mungkin beberapa pariwisata, apalagi pariwisata paling dekat dengan kita ini, iya kan? Kita mempunyai potensi tentang kebudayaan itu. Kita bersama teman-teman dari seniman budayawan kita yang mengolah hal itu. Tetapi kemudian untuk yang mempromosikan, untuk memasarkannya itu adalah Dinas Pariwisata. Itu sehingga dengan demikian kita sekali lagi saat ini nggak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, kita harus kolaboratif, katanya Mas Setiawan. ya. Kolaboratif. Ya, ternyata hampir semua sendi kehidupan ya. Iya, Sendi benar. kehidupan itu merupakan budaya ya. Tapi ada satu sendi yang menyedihkan. Apa itu? Sendirian. Itu kakak adik sama jomblo itu loh. Oke, nah soalnya kalau ini menjadi PR-nya Dinas Kebudayaan, waduh, mumet pastinya ya. Iya, makanya Untuk itu itu. menggandeng juga Kominfo. Nah, Iya. ini saya mau tanya juga ke Bu Dian. Bu Dian ini kalau misalnya udah sukses nih ya, sudah orang sudah familiar dengan adanya QR code. Apa next project-nya? Ataukah mungkin ada ide apa gitu? apakah ke tempat wisata yang lain, cagar budaya yang lain atau pripun ini? Salah satunya itu. Jadi nanti ketika ini kan sebagai pilot project terkait dengan apa yang dimau Dinas Kebudayaan, kami mengapresiasikan dalam bentuk penindai keistimewaan ini pertama kali di Makam Imogiri. Ketika nanti berlanjut, karena kan terkait dengan kebudayaan ini kan harus bersinambungan ya Bapaknya. Itu nanti disambung ke situs-situs yang lain. Seperti tadi disampaikan Pak Nugroho, barangkali ada situs Kertopleret, kemudian nanti yang sekarang lagi viral juga di Kota Gede. Kita kan sering ya melihat Kota Gede yang sudah sedemikian bagus, tapi sentuhan teknologi belum ada. Belum ada masuk sana. Ya, nanti bisa ke sana, kemudian di wisata-wisata budaya lainnya nantinya. Oke, Pak Nuk tadi Bu Dian mengatakan begini loh, apa kemauannya Dinas Kebudayaan, pokoknya kita ngikut loh. Sudah ada. Tinggal menyesuaikan toh. Tinggal menyesuaikan. Ibaratnya kami tukang jahit. Apa yang dia mau kita apresiasikan dalam bentuk Dinas itu. Kebudayaan yang punya bahannya ya. Ya, punya Ini- termasuk gimana Pak Nuk? Ini sebetulnya bukan apa yang dimau Dinas Kesehatan. Ini harusnya adalah mau sama mau. Wah, iya. jodoh ya Pak ya. Klarifikasi nih, klarifikasi. Iya. Memang karena memang semua dinas itu yang terkait itu pasti punya program, punya Kolaborasi, rencana. iya. Lah kami kita matchkan gitu ya. Oh, saya ada program ini nih dari Dinas Kominfo tadi. Oh iya, ini akan bagus kalau ditambah QR code gitu ya. Nah, ternyata bagus juga gitu ya. masuk. Dan itu juga nanti mungkin akan berkembang di tempat-tempat yang lain, khususnya yang disebut dengan SRS, Satuan Ruang Strategis yang ada di Kabupaten Bantul. Itu ada beberapa. Satu adalah di Imogiri tadi, kemudian di Kertopleret, kemudian juga ada di Panggung Krapyak, kemudian Masjid Patok Negoro. Nah, kemudian satu lagi adalah di kawasan wisata di Samas Parangtritis. Nah, itu nanti kalau membutuhkan sentuhan teknologi, saya kira tidak hanya QR code gitu ya, tetapi mungkin teknologi yang lain gitu ya. Seperti misalnya apa kalau bayangannya Pak Nuk? Misalnya begini, misalnya di tempat wisata itu kan juga mungkin perlu adanya CCTV. Jadi setiap orang yang akan berkunjung ke sana itu bisa mengetahui lebih dahulu nih. Situasinya gimana sih sana itu? Oh, rame. Oh, berarti saya harus ke sana dulu nih. Misalnya begitu. Atau yang seneng rame-rame, wah ini
Ini waktunya malah nyari ya. deh. Tapi yang seneng sepi-sepi. Ya, jomblo Dari tadi. CCTV juga ya. Bisa ya. Dari situ wah lagi rame iki. Oh gitu Jam ya. semene oke. baik. Itu sudah kami rintis Mbak Vira. Nah. Tuh kan. Nah. tuh. Kita sudah punya 5 CCTV Ya, CCTV ya? gimana? yang terconnecting langsung dengan web Pemkab Bantul. Oh, jadi bisa Oke. lihat Jadi kondisi bisa langsung. lihat Ya. misalkan kejadian. Kejadian Cuman ya. lokasinya masih terbatas ya, belum Oke. di semua. Itu real lokasi. time juga Bu Dian? Iya, real time. Oke, misalnya sekarang ini saya kepengen Sekarang yang di wisata di mana Parangtritis tempat apa itu beli tiket, Iya. tempat pemungutan retribusi itu secara real time ada. Jadi ketika seperti dari Pak Nuk Mendiko yang ketika rame kita males itu cek dulu di webnya. Oh, iya. Ternyata sepi, bisa Oke. dilihat secara langsung. Oke, di mana aja sih Bu di Bantul? Saya jadi pengen tahu nih. Ya, ada di tempat pemungutan retribusi Parangtritis, Oke. Pasar Bantul, Iya. kemudian di jembatan Winongo itu. Iya, iya. Kemudian ada lagi di daerah Imogiri sendiri. Di Imogiri juga ya, ada. Imogiri. Oke. Ini Imogiri baru Iya. dengan Danais. Terus ada 2 lagi di daerah Sanden kalau nggak Oke, salah. ya. baik. Dan itu semua yang Pak Nuk sebut itu nanti pengembangannya bisa dengan dana is semua. Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Karena memang itu ruang strategis yang tadi Iya. Pak. Iya, Iya. mendukung Iya. keistimewaan Iya, juga ya. betul. Dari sisi budaya Iya. kita bekerja di sisi digitalnya, teknologinya. Oke, baik. Siap. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai aku boleh nunjukin nggak? Boleh, Nggak boleh usah ya? dong. Kita dilihatin biar nanti nggak penasaran toh. Iya, ini ada Kayak makam apa Imogiri. aplikasinya dan Tuh. sebagainya. Tadi udah dikasih lihat ya. Iya. Mau dikasih lihat Kak? Dikit-dikit Boleh? apa enggak? Iya, boleh. Jadi begitu masuk nih ya, ada gambar makam Imogiri kan. Gambarnya itu peta. Bukan peta, QR code sih sebenarnya. QR code. Tuh, bentar. Iya, terus masuk nanti masuk aplikasi. Ada ucapan selamat datang. Ada gitu ucapan ya. selamat datang. Baik banget sih, ya ampun tahu Iya, banget iya. kalau nama saya. Ramah, Iya. Kak. Tapi nggak ada kata-kata pulsanya Nggak kak, gitu ada, nggak ya? nggak ada. Sekalian pulsanya kak, Nggak selamat ada. datang, sekalian pulsanya. Itu papa minta pulsa ke mama itu ya. Oke, jadi Gitu di ya? sini iya betul Ada nih. apa aja tuh, Tir? Ada Kesultanan Tuh. Mataram, nanti Tuh. diklik sejarah di sini diklik. Tuh. Keluar tuh semua sejarah makam Pajimatan Imogiri. Nah, ini Mas Setiawan kalau mau jadi pemandu wisata bisa tinggal baca ini aja Iya ya, beres. kita enak ya, ini mempermudah pemandu wisata untuk belajar juga. nih. Betul, Ini terbantu betul. juga loh. Iya, Iya, gitu. iya, iya. Terus juga ada di situ fasilitas-fasilitasnya juga ada. Ya, nih fasilitasnya, mau lihat fasilitas kulinernya ada, fasilitas fasilitas umumnya umum. ada, souvenir juga ada. Tuh, tinggal cari aja mau yang mana, mau yang Oh, apa. iya, Tuh komplit ada ya. semua. Dari Jadi situ ada gambar dari batik, dari betul. kerajinan Lihat. apa-apa ya. Yang mana? Yang mana? Udah dah, ya tadi. Udah Tada. kelihatan. Nah, Ya, ya, oke. Itu isinya. Kalau penasaran langsung saja di Play Download. Store itu ada Makam Imogiri. Nah. Langsung ketik Makam Makam Imogiri. Imogiri. Udah, terus dibuka, terus Download. dilihat, di-download dulu. baru download dibuka. Baru dibuka. Heeh, Nah, di gitu situ semuanya lengkap sejarahnya, kemudian fasilitasnya apa. Dan ini adalah pilot projectnya dari Kominfo dan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. Oh, luar biasa. Dan rintisan-rintisannya tadi sama Dinas Kominfo sudah dibuat ya. Ya. Ini tapi di sini belum kelihatan ya berapa yang masuk gitu belum dikoneksi Belum, ya. belum. Iya. Karena masih baru ya. Next. Oke, ya. baik. Ngomongin soal masih baru ini baru bulan kemarin belum ada. November ya kalau nggak Iya, salah. kita Awal-awal mulai Oktober ya Pak. Oktober. Nuk, ya? Oktober. Oktober, Oh. November, Desember. Oke, Iya, jadi iya, sudah iya. berjalan 1 bulan ini Iya. ya. Oke. Dan Dari situ mungkin besok itu bisa ditambah lagi. Apa lagi? maksudnya di tahun Jadi berapa? karena untuk yang wisatawan kita itu kan tidak hanya domestik tapi juga luar negeri. Iya. Mungkin bahasanya nanti mungkin bisa ditambah. Oh Iya. iya. Iya, Gitu betul. kan. Bahasa-bahasa. Ke depan bisa ditambah itu. Bahkan dari bahasa luar negeri, bahasa Jawa juga ya. Bagi orang-orang yang kadang nggak Bisa. paham kan, nanti belajar bahasa Jawa dari Betul. situ. Bisa aja. Karena istimewa ya. Iya. Bahasa Jawa. Harus Jadi, dukung gitu. ada Kalau hari masukan. tertentu masuk sana misalnya harus Iya. pakai bahasa Jawa, Iya. dia bisa belajar pakai itu juga. Oh iya kan ada hari-hari khusus Iya. misalnya Selasa Iya. Kliwon nganggone basa Jawa. Nah. Wes, basa Jawa terus padahal siarannya Taman Gabusan Selasa Kliwon terus kalau kita siaran basa Jawa. Tapi Iya, bisa untuk masukannya. Jadi orang Iya. bisa belajar. Memang rencana ke depan itu. Wah, seperti Ya. itu. banyak sekali yang bisa dikembangkan ternyata ya. Iya, Dari sini, betul, Budian sama betul. Pak Nuk nih. Oke, Luar baik. biasa. Nah, kalau harapannya ke depan Budian seperti apa sih Budian? Ya, dengan adanya penanda keistimewaan ini, harapan dari Dinas Kominfo yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas Iya. Iya. terkait dengan wisata sejarah, wisata kebudayaan di makam Imogiri itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan sinergitas terkait dengan para guide. Jadi kami bersinergi, tidak Oke. menghilangkan Iya. fungsi beliau-beliau, Iya, tapi iya. kita bersinergi terkait dengan ketugasan guide untuk menceritakan itu. Kemudian yang terakhir adalah
kita bersentuhan terkait dengan budaya yang dikemas dalam teknologi. Oke. Mungkin itu. Itu masyarakat bisa ikut kontribusi nggak? Artinya Ide ya, punya iya, ide, ide pengen gitu. nyampaikan kemana itu kalau masyarakat ada tambahan apa di aplikasi itu pripun ini untuk Sebenarnya kalau untuk penyampaian ide warga, Oke. kami itu di website Pemda itu ada. Oh, iya. Jadi nanti ada lapor bantul, kemudian lapor ide bantul. warga apa, itu ada Oke. ada apa ya, ada konten Ada. tersendiri, Oh, iya. bukan di Oke. situ tapi ada. Oke. Itu setiap secara berkala juga kita tindak lanjuti. Jadi usul apapun, kemudian kita juga punya sosmed, Iya. di masing-masing dinas juga mempunyai wadah untuk menyampaikan informasi, nanti ada. Oke. Seperti itu. Baik, ini QR code-nya sudah jalan. Kemudian nanti kalau misalnya ada warga yang memberikan masukan, ini bisa juga nanti dari Iya, Kominfo dikembangkan lagi update gitu lagi. ya. Iya, seperti Oke, itu. baik. Sip. Mas Tiawan mau tanya apa lagi sama Budian sama Pak Nuk nih? Ini tuh masih banyak yang akan ditanyakan, tapi kan karena terbatasnya waktu kan ini Oh, harus iklan dulu ya. break dulu kan. Oke, baik. Kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan QR Code yang ada di pemakaman Raja Imogiri. Tetap bersama kami pemirsa dalam Taman Paseban. Nah,